padamu, agar iman kami tumbuh pada Tuhan sumber hidup umat-Mu. Makin lama semakin kuat iman kami kepadamu, berilah kami seturut firman-Mu. Sai martua manasida nama baik Yesus aposanai, autung surah Olohina Yesus ibai parsiga tungatai. Ale Yesus sai patogu amina di paporangan asa dapoti ujung nahamonangan. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Alangkah berbahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Pasal 3 ayat 18 demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Doa Paulus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Bagaimana dikatakan di sini? Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Dan di ayat 19 dikatakan demikian, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Melampaui dikatakan di ayat 19 itu, segala pengetahuan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus mengingat tadi dikatakan itu melampaui segala pengetahuan. Jalan Tuhan dengan jalan kita seperti tingginya langit dengan bumi. Pengetahuan kita manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Tuhan. Tidak ada kita ini, sehingga tidak ada alasan untuk menyangkal kebenaran firman Allah dengan penemuan-penemuan masa kini. Dengan kemajuan-kemajuan teknologi masa kini, tidak ada alasan untuk menyangkal firman Allah atau mengizinkan kita melakukan dosa yang sudah dilarang di dalam firman Allah. Itu adalah hal yang pasti. Dia mengatasi segala sesuatu. Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Umur kita hanya sekian puluh tahun, dengan semangat kita untuk belajar sampai setinggi-tingginya gelar yang banyak, itu belum ada apa-apanya. Tidak bisa dibandingkan dengan firman Allah atau hikmat daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita dikehendaki melakukan firman-Nya saja.
bukan untuk menyangkalnya dan dengan kebimbangan ini. Lakukanlah, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Ketika dikatakan bagaimana Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita, membuka jalan untuk kita, memperdamaikan, ya, dan akhirnya dia naik ke surga dan menyediakan tempat untuk setiap orang yang percaya, lalu mengutus Roh Kudus agar kita terhibur dan memperoleh kekuatan, ya, mengajari kita percaya saja. Kasih Kristus dikatakan di sini. Bagaimana besarnya, bagaimana lebarnya, bagaimana panjangnya, bagaimana tingginya, bagaimana dalamnya. Para rasul berkeliling memberitakan Injil itu, lalu kemudian diteruskan dengan orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memberitakan, untuk menyampaikan kabar baik itu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Terus berjalan pemberitaan Injil, meskipun ada orang-orang yang menolak, tetapi ada juga orang-orang yang menerima dan menjadi berbahagia karena itu. Kasih Kristus yang begitu lebar tidak dibatasi oleh satu bangsa, tetapi segala bangsa pergilah. Kasih Kristus yang begitu tinggi, Dia mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Hebatnya kasih Kristus itu. Begitu lebarnya, begitu tingginya, begitu dalamnya. Dia rela untuk menebus dosa kita, darahnya tercurah di kayu salib itu. Begitu dalamnya. Mengapa begitu lama datang? Karena begitu dalamnya kasih Kristus, agar lebih banyak lagi orang-orang yang diselamatkan. Karena pengikut-pengikut Kristus itu pergi dan senantiasa memberitakan kabar baik itu, sehingga bertambah-tambah orang yang datang kepada Kristus. Begitu dalam, yaitu kasih Kristus itu. Lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Melampaui segala pengetahuan. Bagaimana orang-orang yang awalnya hidup di dalam kegelapan, lalu mereka bertobat menerima Yesus, dia kemudian menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani banyak jemaat. Di dalam firman Allah bagaimana Saulus diubahkan di situ menjadi Paulus, Rasul Kristus, dengan pelayanan yang begitu luas, melampaui segala pengetahuan. Kasih Kristus itu, sehingga setiap kita hanya senantiasa mengharapkan kemurahannya, mengandalkan kasih karunia-Nya. Janganlah engkau menghakimi, dikatakan, tetapi hendaklah selalu mengasihi, hendaklah selalu memberkati. Bagaimana mungkin saya bisa selalu mengasihi mereka tidak berbuat baik kepada saya? Bagaimana saya bisa selalu memberkati ketika mereka mengutuki? Hal-hal yang demikian bisa saja hadir atau
ada di dalam kehidupan orang-orang di dunia ini, bahkan mereka yang disebut sebagai orang Kristen. Tetapi disitulah kita harus menyadari, saya pun adalah orang-orang yang telah menerima kasih Kristus, orang yang seharusnya mendapatkan hukuman. Saya pun adalah orang yang tidak layak akan kemurahan Tuhan, tetapi saya sudah memperolehnya. Demikianlah saya juga harus menunjukkan itu kepada sesama saya, sehingga kita tidak lagi hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi sudah mau meninggikan nama Tuhan di dalam hidup kita. Saya memang sangat berat melakukan yang baik ini, tetapi karena firman Allah yang memerintahkan, karena saya juga sudah menerima kasih Kristus itu, lalu saya akan melakukannya. Saya memang sangat berat untuk berbuat baik kepada saudara, tetapi saya mengingat kasih Kristus yang saya pun tidak layak menerimanya, maka saya harus berbuat yang baik, menunjukkan bagaimana kebaikan Kristus kepada saya melalui perbuatan yang baik kepada saudara. Hal itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, menunjukkan kasih Kristus itu yang luar biasa tadi. Betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, dan betapa dalamnya. Di situ kita semakin memuliakan nama Tuhan. Betapa saya tidak layak Tuhan, tetapi Engkau melayakkan saya untuk semua yang baik ini. Melayakkan saya untuk menikmati segala yang baik ini. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, untuk senantiasa berbuat yang baik, menunjukkan kasih Kristus, melakukan kehendaknya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, betapa kami bersyukur untuk kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kasih karunia-Mu yang melimpah atas kami, yang sebenarnya kami tidak layak untuk menerima itu, tetapi Engkau bermurah hati kepada kami, sehingga kami dapat datang kepadamu, sehingga kami dapat memuji memuliakan Engkau, sehingga kami dapat membaca firman-Mu dan mengimaninya, melakukannya setiap hari. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi di dalam melakukan apa yang Engkau kehendaki sesuai dengan firman-Mu, agar kami selalu berbuat yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.